di Sinagma Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Tengah, saudara, dipicu adanya isu penculikan anak. Warga ternyata terhasut isu penculikan anak tersebut yang kemudian menjadi beringas. Isu penculikan anak yang disebar oleh oknum warga lewat pesan berantai ini membuat massa marah. Massa pun seketika turun ke jalan dan melakukan pembakaran sejumlah kios pada Kamis 23 Februari siang. Sebanyak 10 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara ada setidaknya 17 orang lainnya yang dilaporkan mengalami luka serius. Adanya isu pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum aparat saat meredam kerusuhan yang terjadi di Wamena ini juga direspons oleh Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mengaku akan turun tangan melakukan investigasi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Hemendaf. Komnas HAM Pusat saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Komnas HAM Perwakilan Papua. Semedawe melanjutkan pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut hasil pantauan dan koordinasi tersebut dengan Komnas HAM Perwakilan Papua. Berdasarkan kronologis versi kepolisian, saudara, kasus kerusuhan di Wamena ini bermula ketika ada 2 orang warga Sinagma memberhentikan sebuah mobil pedagang kelontong dan menuduh mereka telah melakukan penculikan terhadap seorang anak. Hal ini dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi. Beni menuturkan saat Kapolres Jayawijaya kemudian membujuk warga menyelesaikan masalah ini di Mapolres, tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang dan berteriak-teriak. Kepolisian kemudian memberikan tembakan peringatan, namun tak diindahkan yang justru membuat massa semakin brutal. Perbantuan pasukan dari BRIMOB dan TNI yang datang ke lokasi kejadian tidak lantas membuat massa kemudian mundur. Aparat keamanan kemudian terpaksa melepaskan tembakan ke arah massa sehingga dilaporkan ada 9 warga yang tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Aktivis HAM Papua, Theo Hasegem sebelumnya mengatakan peristiwa ini juga melibatkan pembakaran terhadap rumah warga non-orang asli Papua. Saat kerusuhan mulai terjadi, polisi disebut sempat melontarkan gas air mata namun gagal untuk mengendalikan massa. Theo mengatakan jumlah korban luka mencapai sedikitnya 17 orang dan seluruhnya mengalami luka tembak. Sementara itu dari korban tewas, 5 diantaranya memang mengalami luka tembak, yang mana 2 korban tewas tersebut merupakan warga non-OAP dengan luka bacok dan luka akibat tikaman menggunakan panah. Sementara itu, Beni mengaku belum bisa memastikan penyebab korban tewas karena masih dilakukan visum oleh tim kesehatan setempat dan dilakukan investigasi penyidik di lapangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.